Halo, apa kabar anak-anak sekalian? Hari ini kita akan belajar mengenai peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Tentu kalian masih ingat kan siapa saja pelaku ekonomi? Ya, pelaku ekonomi terdiri dari rumah tangga keluarga, rumah tangga perusahaan, rumah tangga negara atau pemerintah, dan rumah tangga masyarakat luar negeri. Sebelumnya kita akan melihat terlebih dahulu kompetensi dasarnya yang diambil dari 3.3. Menganalisis keunggulan dan keterbatasan ruang dalam permintaan dan penawaran serta teknologi dan pengaruhnya terhadap interaksi antar ruang bagi kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, bahwa pelaku ekonomi terdiri dari 4, yaitu rumah tangga keluarga, rumah tangga perusahaan, rumah tangga negara atau pemerintah, dan rumah tangga masyarakat luar negeri. Kegiatan ekonomi pada sebuah negara digerakkan oleh berbagai pihak. Pihak-pihak inilah yang disebut dengan pelaku ekonomi. Berkat peran mereka, perekonomian dalam sebuah negara dapat berputar. Rumah tangga keluarga sebagai produsen dalam kegiatan ekonomi adalah menghasilkan barang dan jasa dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Dalam menghasilkan produksi, rumah tangga keluarga sebagai produsen memiliki faktor-faktor produksi yang dapat dimanfaatkan, di antaranya tanah, tenaga kerja, modal atau keahlian. Hasilnya adalah berupa uang. Penghasilan tersebut didapatkan dari yang pertama usaha sendiri atau bekerja dengan pihak lain, dan yang kedua menyewakan faktor-faktor produksi. Selanjutnya, rumah tangga keluarga juga berperan sebagai distributor dengan membuka warung atau toko dan pedagang. Dan peran terakhir, rumah tangga keluarga sebagai konsumen merupakan kegiatan konsumsi yang berasal dari hasil pendapatan yang diperoleh. Sehingga kegiatan ekonomi utama dalam rumah tangga keluarga adalah konsumsi. Peran utama perusahaan untuk produksi dengan menghasilkan keuntungan. Tentu perusahaan berperan sebagai produsen. Hal-hal yang harus dilakukan perusahaan sebelum menjalankan aktivitasnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan barang atau jasa yang akan diproduksi. Yang kedua, menentukan proses pengelolaan produksi barang atau jasa tersebut. Dan yang ketiga, memastikan barang dan jasa diproduksi sesuai kebutuhan konsumen. Selanjutnya, peran utama perusahaan adalah menghindari kerugian, sehingga mereka harus berperan sebagai distributor agar produknya sampai ke tangan konsumen. Pada umumnya, kegiatan distribusi yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuka cabang perusahaan. Yang kedua, membuat kegiatan dan promosi. Dan yang ketiga, mengadakan kegiatan perdagangan serta memiliki armada angkatan. Dan yang terakhir, kegiatan konsumsi perusahaan berkaitan erat dengan kegiatan produksi antara lain. Sebagai berikut, yang pertama pengadaan bahan pokok, yang kedua pengadaan alat dan bahan, dan yang ketiga pendanaan upah karyawan. Sebagai produsen, pemerintah terlibat dalam peran untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 2 yang berbunyi, cabang-cabang yang penting bagi negara dan menguasai hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Sedangkan pelaksanaannya sebagai produsen diwujudkan hampir dalam seluruh bidang perekonomian. Sebagai pelaksana kegiatan produksi, pemerintah mendirikan badan usaha milik negara atau kita kenal sebagai BUMN. Contoh BUMN antara lain, yang pertama PT Pertamina, yang kedua PT Aneka Tambang, yang ketiga PT Kereta Api Indonesia, dan yang keempat Perum Pegadaian. Selanjutnya, peran pemerintah sebagai distributor berfungsi untuk sebesar-besarnya mensejahterakan rakyat. Pada umumnya, peran pemerintah sebagai distributor adalah penyaluran sesuatu yang berlebihan kepada yang kekurangan agar terwujudnya kesejahteraan secara merata.
Dan yang terakhir, dalam pemenuhan kebutuhan untuk menjalankan tugasnya, pemerintah membutuhkan dana yang akan digunakan. Contohnya adalah untuk membeli peralatan. Kegiatan konsumsi, pemerintah memiliki tujuan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan membangun sarana prasarana negara. Adapun peran dari rumah tangga luar negeri bagi perekonomian di dalam negeri antara lain. Yang pertama, sebagai konsumen, rumah tangga masyarakat luar negeri melakukan kegiatan impor terhadap produk dalam negeri. Yang kedua, sebagai produsen, rumah tangga luar negeri membantu untuk memenuhi kebutuhan suatu negara yang tidak dapat memproduksi suatu barang dan jasa. Hal ini dapat dilihat dengan kegiatan ekspor. Yang ketiga, pembangunan yang dilakukan di suatu negara membutuhkan dana yang besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk menutupi kekurangan dana tersebut, negara akan mengundang investor asing untuk menanamkan modalnya di dalam negeri, di mana investasi yang diberikan dapat berupa dana pinjaman. Yang keempat, perbedaan jumlah penduduk berpengaruh terhadap lapangan pekerjaan tersedia. Umumnya, negara dengan jumlah penduduk yang banyak akan mengalami kelebihan tenaga kerja manusia dan kurangnya lapangan pekerjaan, dan sebaliknya. Yang kelima, pinjaman luar negeri memiliki tujuan untuk membantu perekonomian suatu negara yang sedang membutuhkan pinjaman dana. Pinjaman ini dapat dilakukan melalui lembaga keuangan dunia atau kerjasama bilateral seperti Bank Dunia. Diagram interaksi antar pelaku ekonomi adalah suatu diagram yang menggambarkan hubungan timbal balik di antara pelaku ekonomi berupa arus melingkar yang membentuk suatu sistem tertentu. Berikut kita akan melihat diagram perekonomian masing-masing sektor yang terdiri dari 2 sektor, 3 sektor, dan 4 sektor. Dari gambar tersebut terlihat bahwa rumah tangga konsumen adalah sebagai pemilik faktor-faktor produksi berupa tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Penawaran faktor produksi oleh rumah tangga ini akan bertemu dengan permintaan faktor produksi oleh perusahaan. Interaksi ini terjadi di pasar faktor produksi. Sedangkan di pasar barang terjadi interaksi antara perusahaan sebagai penghasil barang dan jasa dengan konsumen sebagai pengguna barang dan jasa, sehingga terjadi hubungan yang saling menguntungkan satu dengan yang lainnya. Dalam diagram juga terlihat arus aliran uang dari dan ke masing-masing rumah tangga. Rumah tangga konsumen menerima upah, sewa, bunga, dan keuntungan dari perusahaan sebagai balas jasa atas penyerahan faktor produksi. Perusahaan menerima uang pembayaran atas barang dan jasa yang dibeli oleh rumah tangga konsumen. Anak panah yang menuju ke kotak pemerintah berarti penerimaan pemerintah. Penerimaan pemerintah tersebut berupa pajak, misalnya pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, serta pajak bumi dan bangunan. Selain itu, pemerintah juga menggunakan faktor produksi dan barang serta jasa yang dibutuhkan untuk kegiatan ekonomi pemerintahan. Anak panah yang menuju ke rumah tangga, pasar faktor produksi, perusahaan, serta pasar barang dan jasa berarti pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah tersebut dapat berupa gaji, pembuatan prasarana, subsidi, serta pembelian barang dan jasa. Dalam perekonomian 4 sektor, kita akan melihat 2 kelompok pelaku ekonomi, yaitu masyarakat luar negeri dan pelaku kegiatan ekonomi dalam negeri. Dalam masyarakat luar negeri terdapat rumah tangga konsumsi, perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Kegiatan kelompok pelaku ekonomi dalam negeri dan masyarakat luar negeri sama-sama membentuk sistem arus perputaran kegiatan ekonomi. Mereka saling berinteraksi sehingga membentuk sistem perputaran faktor produksi, barang dan jasa, serta uang antara masyarakat luar negeri dengan pelaku kegiatan ekonomi dalam negeri. Dari gambar tersebut, kamu dapat melihat bahwa sudah tidak ada lagi negara yang tertutup sama sekali untuk melakukan hubungan perdagangan dengan negara lain. Di dalam perdagangan internasional tersebut terdapat 2 macam kegiatan, yaitu ekspor dan impor. Pembayaran dari kegiatan tersebut dilakukan menggunakan uang atau valuta asing.